Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi akhir pekan 14 Maret 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya. Dan tentu saja hari baru, ada berkat baru dan ada tantangan baru juga. Selalu mengajak kekasih Tuhan belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan lewat program ini. Dan tentu saja kekasih Tuhan juga bisa ikut terlibat ya dalam perbincangan. Anda bisa bertanya, berdiskusi, bersaksi, atau mungkin Anda mau menambahkan, monggo silahkan ya. Dan pagi hari ini tamu saya jauh-jauh dari Malang kekasih Tuhan, PDP Yunus Santoso. Arek Surabaya tapi hijrah ke Malang ya. Selamat pagi Pak Yunus. Ya, selamat pagi Mbak. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Bersama dengan istri tercinta, cuman istrinya disimpan. Malu-malu ya. Next time mungkin bisa on air bersama. Oke, siap. Oke, siap ya. Siap. Ini sudah jauh dari Malang, Bu ya duduk di sini ngobrol gitu ya. Ya itu tadi nggak mau masalahnya. Nggak mau ya. Takut terkenal kan. Apalagi kelihatan wajahnya. Nah, itu dia. Oke, Pak Yunus. Ini berangkat jam berapa dari Malang? Sekitar jam setengah lima. Setengah lima. Aduh, banyak yang belum bangun. Saya belum bangun kayaknya. gitu ya. Nyantai aja ya. Ini kalau Surabaya Malang itu jalannya enak Pak, lewat tol. Tapi harus sabar di pintu tol. Betul. Biasanya di pintu tol itu yang bikin mampet itu. Tolnya sendiri lancar. Betul. Ini hari ini naik tol atau jalan bawah? Lewat bawah aja. Bawah lancar juga. Karena masih pagi. Kalau sudah siang ramai juga. Macet. Macet bukan karena keramaian, tapi jalannya banyak rusak. Oh, jalan bawah banyak rusak ya. Ya, ini mesti lapor kemana ya? PU itu. PU ya. Iya. Kalau malam hari Sabtu Minggu begini arah Malang biasanya macet. Ya. Kota Malang juga macet Pak ya? Macet. Kota Malang, Kota Batu sudah pasti macet. Iya. Karena itu destinasi wisata yang dekat dengan Surabaya. Orang Surabaya larinya ke sana. Ini orang Malang larinya ke Surabaya. Kebalikan. Pulang kampung kalau akhir pekan. Pak Yunus, hari ini orang banyak ditakutkan atau khawatir tentang yang namanya virus corona, Pak. Kalau Pak Yunus sendiri gimana nih? Saya tadi salaman sampai tanya, Pak, takut nggak ya salaman gini? Oh, enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak perlu ada yang ditakutkan sebetulnya ya. Yang penting katanya daya tahan tubuh kuat, bagus ya kan begitu. Menjaga stamina sudah beres. Mau salaman, mau pelukan, mau apa, monggo saja silakan. Tetapi saya berpikir begini, memang hari-hari ini banyak sekali orang yang takut akan virus corona ya. Tetapi saya heran. Kenapa, Pak? Banyak orang yang nggak takut dengan virus yang luar biasa. Apa itu? Virus dosa. Banyak orang menghindari virus corona tapi setiap hari berbuat dosa. Nah, ini yang berbahaya. Padahal itu juga upahnya maut. Mati juga. Bukan hanya mati di sini, mati di sana semuanya juga. Mati kekal gitu ya. Siksaan kekal ya. Betul. Nah, ini. Ya, soalnya mereka tidak melihat kasat mata akibatnya. Betul. Padahal dikasih Tuhan, kenapa ini saya angkat setiap pagi? Karena ada banyak pasien corona yang sembuh. Dan itu jarang diberitakan. Yang diberitakan hanya yang mati. Jadi orang jadi takut, Pak. Betul. Dan itu jadi virus baru. Iya. Virus ketakutan. Kita boleh waspada, tetapi jangan sampai menjadi yang namanya ketakutan, kemudian kepanikan begitu ya. Sampai ada beberapa waktu yang lalu belanja bahan makanan ditumpuk, borong semuanya. Pak Yunus ikut borong nggak? Wah, nggak ikut. Nggak ikut ya? Nggak ikut. Katanya, saya pikir pasti cukup. Pasti cukup. Katanya orang-orang ya memang waktunya belanja bulanan. Tapi dibuat hoax begitu gitu ya. Tapi nggak tahu lagi ya. Yang pasti dimanapun kekasih Tuhan berada, tetap waspada, tapi tidak perlu panik ya. Baik, pagi hari ini Pak Yunus tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan karunia dan karakter. Kenapa tertarik dengan topik ini, Pak Yunus? Iya,
sangat tertarik, dan ini saya pikir sesuatu yang fenomenal, ya kan, antara karunia dengan karakter ini. Karena kebanyakan orang itu lebih mengutamakan tentang karunia, ya kan. Contohnya karunia itu seperti apa? Contohnya tentang kesembuhan, penglihatan, ya kan, banyak sekali, ya kan. Nah, orang pengen punya karunia itu. Orang pengen punya itu, hal-hal yang spektakuler, kan, bikin begitu. Orang wow, supaya orang lain tidak wow, kan begitu, ya kan. Nah, ini seperti satu pertanyaan yang legendaris saya pikir gitu. Antara telur dan ayam. Oh iya. Ya kan, itu pertanyaan dari saya dulu kecil itu. Gitu ya. Duluan mana ayam sama telur? Nah, itu sampai hari ini itu banyak sekali yang muncul di medsos. Dan dia katakan sampai hari ini belum terjawab katanya. Tapi saya mau katakan, kalau sekarang ada pertanyaan seperti itu, dulu mana telur sama ayam atau ayam dengan telur? Saya pastikan pasti lebih dulu ayam. Kenapa? Betul. Karena Tuhan tidak menciptakan telur. Tuhan menciptakan binatang. Nah, itu dia jawabannya sudah. Jadi nggak usah tanya lagi ya. Nggak usah tanya lagi. Ya? Ayam duluan pasti. Oke, Pak, karunia dan karakter ini sesuatu yang semua orang ingin memiliki dua-duanya. Ya. Tetapi mungkin bisa diberikan jawaban kepada kekasih Tuhan. Penting mana sih, karunia atau karakter? Ya, sebelum menjawab itu lebih jauh, maka kita harus lebih dulu tahu apa itu yang namanya karunia, apa itu yang namanya karakter. Ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua, itu dikatakan demikian. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah, ini ayat yang luar biasa yang seringkali kita sudah baca dengar, tetapi seringkali kita melewatkan begitu saja. Ya. Jadi kita harus pertama tahu dulu apa itu yang namanya karunia, ya, dan apa itu yang namanya karakter. Dan saya pikir begini, di dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, segala sesuatunya harus seimbang, ya kan, betul. Seimbang. Itulah sebabnya ada yang namanya pola makan harus seimbang, pola hidup harus seimbang. Dalam rohani pun juga ada polanya yang harus seimbang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena apa? Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tetapi jangan sampai kakean pola gitu. Nah, itu dia, ini yang bahaya. Kalau mau hidup panjang tuh ya, jaga pola makan, pola hidup, dan jangan kakean pola. Nah. Iya. Ya, oke. Jadi atau karunia tadi Pak Yunus sudah mencontohkan ya di awal tadi, karunia itu apa? Bernubuat, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Kalau karakter itu apa? Ya, ini saya jawab karunia dulu ini. Oke. Karunia itu berasal dari kata aslinya adalah karismata, yang artinya pemberian. Samakah dengan karisma? Karisma hampir sama. Oke. Ya, jadi karismata atau karis itu bicara tentang pemberian atau hadiah atau anugerah, ya kan? Nah, jadi artinya karunia itu adalah anugerah atau pemberian. Nah, kalau anugerah atau pemberian itu adalah sesuatu yang dari luar ke dalam, ya kan? Jadi tidak kita miliki asli. Betul. Gitu ya. Jadi dari luar masuk ke dalam, ya. Itu adalah pemberian dan itu adalah karunia. Dan karunia di sini ada 2 golongan. Ya. Golongan pertama adalah disebut sebagai yang namanya talenta. Ya kan? Talenta atau bakat, orang bisa menyebut seperti itu. Dan ini biasanya muncul mulai lahir. Dari sononya. Mulai kecil sudah muncul ini. Ya. Dan ini bisa dipertajam dengan latihan-latihan, dengan belajar lebih lagi, supaya apa? Muncul betul-betul yang namanya talenta ini. Ya kan, seperti mengajar. Nah, ini tentunya dibekali dengan pengajaran-pengajaran, ilmu-ilmu, sehingga
dia mempunyai banyak perbendaharaan, bisa ngajar kan begitu. Nah, itu adalah talenta. Orang masak, kadang ada orang yang pandai masak, ada yang nggak bisa masak, ya kan? Masak air aja gosong. Kalau saya ini bisa masak masakan seluruh Nusantara. Oh ya? Iya. Lewat mie instan. Ya. Saya juga bisa kalau itu. Jadi sampai terkagum-kagum tadi. Itu yang namanya golongan talenta, ya kan? Talenta. Makanya mulai kecil kadang kita lihat, oh anak kecil pinter ini nyanyi. punya pintar nyanyi, berarti punya talenta, punya bakat di situ, ya. Itu golongan yang kedua itu adalah bicara tentang karunia rohani. Karunia rohani. Nah, karunia rohani ini adalah karunia yang memang tidak bisa dipelajari lewat apapun juga. Dan itu tidak didapatkan langsung ketika lahir ya? Ya, tidak bisa. Nah, ini tidak bisa dipelajari dengan model buku-buku, seminar atau apapun juga. Tetapi karunia rohani ini diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang mendapatkan, ya. Jadi contohnya orang bisa menyembuhkan orang sakit, orang bisa membangkitkan orang mati, dan mengusir setan-setan, mengusir setan dan segala macam. Makanya kan tidak semua orang yang berani mengusir setan. Ya. Malah banyak orang yang diusir setan. Dan Pak Yunus tipe yang mana? Gitu ya. Oh, setan takut sama saya. Oh ya, saya pikir diusir sama setan. Enggak ya. Belum saya usir, setannya sudah takut. Oke, baik. Jadi karunia rohani ini didapatkan, apakah bisa diminta, Pak, karunia? Ya, memang bisa. Makanya Alkitab firman Tuhan mengatakan kejarlah karunia-karunia, ya kan? Jadi di situ juga mintalah. Nah, minta. Jadi bisa diminta ya. Bisa kita meminta seperti itu, dan kalau toh itu memang diberi, ya itu karena belas kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan kepada kita, ya kan? Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita hebat, rajin ke gereja. Iya, rajin doa puasa. Oh, bukan. Enggak. Jadi yang namanya saya kasih garis bawah bahwa namanya karunia rohani ini pertama tidak bisa dipelajari oleh apapun juga, ya. Kemudian tidak ada syarat untuk mendapatkannya. Ya, tidak ada syarat. Beda dengan orang yang melakukan atau belajar ilmu-ilmu kedikjayaan. Nah, ilmu kesaktian kan begitu. Mungkin ada orang berkata gini, Pak, saya punya saudara, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dari jauh. Waduh. Karena dia sudah pernah belajar bertapa dan segala macam. Dia sakti sekali. Nah, itu berbeda dengan yang namanya karunia rohani. Kalau karunia rohani tidak ada syaratnya. Jadi itu ada pemberian yang memang tanpa syarat yang dari Tuhan. Itu aja. Dan itu terserah yang memberi ya. Terserah yang memberi. Makanya tidak semua orang mendapatkan pemberian itu. Problemnya adalah kalau bicara karunia ya, talenta atau bakat atau karunia rohani ya. Ada banyak orang yang ketika mendapatkan karunia rohani tadi ya, menyembuhkan orang sakit, bernubuat atau mengusir setan-setan dan lain sebagainya. Itu tidak dibarengi dengan yang namanya karakter. Nah, ini yang berbahaya. Makanya contohnya tadi kan judulnya tadi kan karunia dan karakter. Jadi dan bukan atau ya. Iya. Karunia dan karakter. Oke, sebelum kita bicara tadi pertanyaan saya adalah penting mana karunia atau karakter, kita perlu tahu dulu karakter itu apa, Pak Yunus. Apa itu yang namanya karakter ya? Karakter itu adalah satu sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, hati, tabiat, perilaku kita. Ya, ini sangat kompleks sekali. Jadi dia seakan-akan menjadi satu pengendali di dalam kehidupan kita. Dan ini adanya di dalam ya? Ada di dalam. Berasal dari dalam. Di dalam. Bisa dikatakan mungkin, oh itu perasaan. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya kalau orang itu perasaannya enak, biasanya moodnya ekspresinya bagus, wah, enak kan gitu. Begitu ya kan. Ini kalau mood saya nggak bagus ketemu Pak Yunus bisa ngamuk-ngamuk ini. Oh berarti karakternya seperti itu. Iya, karakternya seperti itu. Oh sifatnya seperti itu. Itu adalah karakter ya. Makanya sekali lagi saya katakan banyak orang yang mengejar karunia
tetapi tidak diimbangi dengan yang namanya karakter. Oke, kalau karakter ini kan tidak bisa, apakah juga bisa seperti karunia tadi Pak? Maksudnya dari sononya karakternya gitu. Jadi gini. Dari lahir ya memang gitu. Bisa. Jadi paling tidak secara umum karakter itu bisa dipengaruhi dengan 3 hal. Ini apa secara itu? umum. Oke. Yang pertama adalah memang dari lahir. Bawaan lahir, Ya. bawaan orok katanya. Bawaan orok. Itu yang disebut dengan hereditas. Oke. Ya, hereditas itu adalah unsur-unsur yang dibawa atau diwariskan dari orang tua melalui proses yang namanya kelahiran. Oke. Bisa, bukan cuma sifat, tapi secara fisik juga bisa. Makanya bahkan sakit penyakit juga ya. Penyakit. Makanya ada anak, ini mirip bapaknya, ini mirip ibunya. Kalau mirip tetangganya ini yang susah. Bahaya. Ya mungkin perlu masih tes DNA. itu secara fisiknya. Kadang kan ada gini, ini anak ini niru bapaknya, rajin sifatnya. bekerja, orangnya nggak sabaran. Loh, ini kan karakter nurun ini. Nah itu Hereditas ya. hereditas. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan menentukan ya. Lingkungan. Nah, jadi pergaulan yang baik Merusak kebiasaan. Oh kebalik. akan membuat orang lebih baik. Lebih Kan baik. begitu kan? Karena kepergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang Nah, baik. Gitu jadi ya. lingkungan itu sangat mempengaruhi juga, ya kan, mempengaruhi juga supaya karakter orang bisa berubah. Makanya ada yang namanya rehabilitasi. Kalau katakan orang ini kecanduan satu obat-obatan, direhab, ketemu dengan orang yang lebih baik di sana, dituntun jadi baik. Oke. Masalahnya kalau di rehab itu ketemu sama-sama semua. Gimana dong? Jadi gimana itu? Ya direhab cari yang lebih baik gitu iya. ya. Maksudnya begitu. Kalau sama-sama yang pecandu ya susah memang. Itu dia. Nggak selesai masalahnya. Jadi bisa ditentukan lah hereditas, lingkungan apa lagi, Mbak? Kemudian kebiasaan. Menjadi habit, kebiasaan. Kalau kita bergaul atau kita sudah terbiasa membaca firman Tuhan, sehari saja nggak baca, ya nggak enak, ya kan? Dan itu akan menjadi satu pola hidup, ya kan? Yang terus menerus, dan itu saya pikir akan lama-lama akan mengubah karakter kita. Nah, kalau karunia tadi kan bisa diminta nih kepada Tuhan. Apakah karakter juga bisa diminta? Karakter ini tidak bisa diminta. Tidak bisa diminta. Tidak bisa Ingat diminta. ya, tidak bisa diminta. Tidak bisa diminta karakter. Karena pertama yang menentukan itu tadi bisa dari turunan, ya kan? Jadi bagaimana bisa minta karakter, ya kan? Tapi kadang-kadang ada orang yang berdoanya begini, Tuhan, aku minta karakter yang baik, tapi dia sendiri nggak mau berubah. Dia sendiri di lingkungan yang salah. Dia sendiri memiliki kebiasaan yang buruk. Bagaimana bisa berubah? Tidak bisa. Ya. Dan konon katanya, dan kayaknya benar ya, kalau kita berdoa minta Tuhan berikan saya kesabaran, itu doa yang paling cepat dijawab. Pasti akan langsung ketemu dengan orang yang bencana. Ketemu orang yang akan menguji kesabaran kita. Jadi hati-hati kalau berdoa. Ada juga orang yang berdoanya begini. Apa, Pak? Tuhan jagai hatiku, betul nggak? Iya. Sering kita mendengar itu. Amsal itu ngomong apa? Jagalah hatimu. Pertanyaannya yang disuruh jaga siapa ini? Kita. Kenapa kok kita nyuruh Tuhan? Nah itu dia. Kita mikir Tuhan tuh bisa disuruh-suruh soalnya. Nah, kasihan loh Tuhan ini. Sudah berkorban, disuruh-suruh jaga dan segala macam. Nah ini. Bukan kasihan Tuhan ya, Mbak. Manusianya yang kurang ajar, Pak. Kadang-kadang kita ini agak, ya itu tadi bilang, sorry, tidak ada bahasa yang halus untuk bilang kurang ajar sama Tuhan. Nah, Oke, jadi karakter tidak bisa diminta dan bisa bawaan, tetapi kalau bawaan, nah itu kadang-kadang jadi apa ya? Jadi ngelesnya orang, Mbak. Lu saya emang dari sananya gini, nggak bisa lah suruh begini dan lain sebagainya. Nah, nanti Pak Yunus akan berbagi dengan kekasih Tuhan juga. Tadi pertanyaan pertama belum terjawab ya. Penting mana, karunia atau karakter? Itu terakhir nanti. Terakhir ya, Pak ya? Terakhir ya, udah.
Kalau dijawab sekarang selesai. Pamit kita. Bisa tidak karakter tuh diubah, kekasih Tuhan? Karena ada banyak orang bilang, ya saya dari sononya begini, ya agak susah atau nggak bisa lah diubah. Ya, pertanyaannya adalah bisa nggak diubah sebenarnya? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut. Dan sembari kami berbincang-bincang, kekasih Tuhan bisa bergabung ya. Telepon 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.